Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih mengaruniakan hidup yang baik kepada kita semuanya. Sampai hari ini juga kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa makan, minum, dan melakukan aktivitas dengan baik. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Biarpun sedikit firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita, biarlah itu menjadi bekal di dalam hati kita untuk menjalani hidup-hidup kita ke depannya lebih baik lagi. Kita akan renungan bersama, tapi sebelumnya kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 195, Kendati Hidupku Tentram. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai renungan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai renungan dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu tersebut. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Renungan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-25 hingga ke-26. Berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan aku akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi pelopor. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar istilah trendsetter? Trendsetter banyak digunakan dalam dunia fashion. Istilah tersebut memiliki arti panutan atau pelopor dalam hal tertentu yang kemudian menjadi sebuah tren yang diikuti oleh banyak orang. Kreativitas seseorang dalam memulai sesuatu tren akan menjadikannya sebagai sosok trendsetter. Tidak hanya terbatas dalam dunia fashion, kita diajak untuk menjadi panutan atau pelopor dalam kehidupan sehari-hari atas hal-hal baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus merupakan sosok pelopor dalam zaman pelayanannya. Ia merupakan sosok yang berani melakukan perubahan. Ketika banyak orang miskin disingkirkan, ia berani membela mereka. Akan tetapi karena keberaniannya itu pula, Tuhan Yesus kemudian dimusuhi hingga disalibkan. Ayat 26 adalah sebagian dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum ia akan disalibkan, Tuhan Yesus berkata bahwa ia tidak dapat bersama-sama lagi dengan para murid. Dan Roh Kudus kemudian akan hadir bagi mereka untuk mengajar para murid seperti ketika Yesus mengajar mereka. Dengan kehadiran Roh Kudus, para murid dikuatkan. Mereka diajak untuk menjadi pelopor seperti Tuhan Yesus. Mereka dikuatkan untuk berani membela yang lemah. Teman-teman, menjadi pelopor adalah hal yang baik. Layaknya Yesus, pelopor selalu berupaya melakukan perbuatan baik. Meskipun ia tidak didukung semua orang di lingkungannya, Roh Kudus telah bersama-sama dengan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk berani bertindak benar. Dengan Roh Kudus, kita diajak untuk mencontoh tindakan Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang selalu mengalir tiap harinya Tuhan. Tuhan, kami akan melakukan home learning Tuhan. Tolong Tuhan seperti firman-Mu, kami dapat menjadi pelopor yang baik seperti-Mu. Dan tolong berikan kami hikmat kepintaran Tuhan, agar kami dapat melakukan HL dengan baik Tuhan, dan melakukan tugasnya dengan benar. Juga Tuhan, tolong berikan kami kesehatan Tuhan. Tolong lindungi kami dari virus-virus Tuhan, terutama virus corona Tuhan. Tolong agar virus ini cepat berlalu Tuhan, dan cepat teratasi Tuhan. Juga lindungi tenaga medis dan berikan mereka hikmat Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Haleluya, amin.